Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan kembali lagi membahas cuplikan-cuplikan video yang sudah dirangkum untuk memberikan teman-teman semua tambahan informasi dan berita-berita terkini. Semoga ini bisa memberikan edukasi kepada kalian semua. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera bahas videonya satu persatu. Tapi sebelum itu jangan lupa kita sama-sama viralkan hashtag terima kasih Jokowi. Tulis di kolom komentar supaya algoritma itu kebaca YouTube teman-teman. Ya, kita akan segera bahas videonya. Sorry bos, Indonesia lagi peringatan darurat. Jangankan diskon 15.000, cuman disuruh bayar 15.000 untuk nonton juga ogah. Jadi akhirnya karena kurang peminat teman-teman ya, mereka menggunakan strategi yaitu memberikan potongan harga 15.000. Kalau tiketnya mungkin 30.000 di hari biasa, itu berarti diskonnya 50% dong. Ini kan menunjukkan bahwa mereka mungkin sudah frustasi ya, nggak sampai 1 juta. Dan banyak pendukung yang mengatakan gratis pun ogah mau nonton katanya teman-teman. Wah, ini adalah efek bagaimana sebenarnya pemeran-pemeran dalam film Kakak Bos ini banyak yang bagus-bagus teman ya. Banyak yang aktingnya atau jalan ceritanya mungkin bagus-bagus. Cuma sayangnya ini Ari Kriting dan kawan-kawan ini sebelum filmnya tayang bikin gaduh teman-teman. Serang dan ya menghina Presiden Jokowi dan keluarganya. Akhirnya kan berdampak buruk yang dan dampak buruknya itu kena juga di para pemain yang ada, padahal mereka nggak tahu apa-apa, mungkin nggak mendukung, mungkin mereka berbeda pendapat juga teman-teman. Tapi ya kena imbas ya. Jangankan 15.000 potongan harga, gratis pun katanya nggak mau mereka teman-teman. Coba kita baca komentar ya. Ternyata Silent menjadi itu seru juga. Mending beli kuota 2,5 giga buat nonton DJ Kompor live. Film Kakak Bos adalah film bagus dari semua film bioskop yang dirilis di September. Film Kakak Bos meraih jumlah penonton tertinggi. Memang bagus ya, tapi sayangnya sebelum itu tayang ada orang-orang seperti Ari Kriting, Muhammad Al-Katiri, ya Abdur itu dia yang bikin kacau dan bikin rusak semuanya ya teman-teman ya. Silent Majority, aku padamu. Silent Majority lebih menakutkan daripada mereka yang keluar-keluar. Nah kan seharusnya dikasih tulisan sih posternya hanya untuk anak abah. Kita anak Mulyono, mending beli seblak. Baru kali ini lihat film ada diskon. Oh, banyak juga film ada diskon pak. Oke teman-teman ya, jadi ya kalian mau pakai strategi apapun namanya, kalau Silent Majority sudah muak dengan kalian karena kalian itu seperti apa ya teman-teman ya, demi kepentingan orang tertentu kalian mau untuk mengatakan Presiden Indonesia seperti ini seperti itu. Makanya kan kalian harus berhadapan dengan pendukung Pak Jokowi yang 80% ini. Jadi kalian nggak usah berharap banyak untuk mau membuat rakyat Indonesia mau menonton film kalian. Presiden Jokowi lagi-lagi jadi target tuduhan busuk. Dia disebut minta jatah posisi Kapolri dan Jaksa Agung ke Presiden Rini Budoyo dan Uni Lubis. Tuduhan ini pertama kali dihembusin Rini Budoyo di akun YouTube 2045 Maret lalu. Fitnah ini viral di berbagai media sosial kayak TikTok. Rini bilang Jokowi cawe-cawe dalam pembentukan kabinet dan minta jatah menteri buat orang-orangnya. Tuduhan busuk serupa juga datang dari jurnalis senior Uni Lubis di kanal YouTube Total Politik bulan Februari. Dia bilang dapat bocoran Jokowi nitipin 4 posisi strategis, Kapolri, Jaksa Agung, Mensesnek, dan Menteri Investasi. Sayangnya Uni nggak mau kasih tahu siapa yang kasih info ini. Dia cuma bilang sumbernya deket banget sama Prabowo. Tuduhan busuk ini jelas fitnah ya. Penyebar tuduhan busuk ini nggak ngasih bukti konkret yang bisa dipertanggungjawabkan. Mereka cuman berlindung di balik klaim sumber terpercaya dari lingkungan Prabowo. Ini sih bukan untuk mengungkap fakta, tapi upaya ngejatuhin nama Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi emang sering jelas banget ya kena tuduhan busuk. Mulai dari tudingan anak PKI, bapaknya etnis Tionghoa, beragama Kristen, sampai minta jabatan 3 periode. Tapi semua tuduhan busuk itu nggak mampu ngerusak nama baiknya. Mayoritas publik tetap menilai positif Pak Jokowi. Tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi bertahan di atas 70% sampai masa jabatannya berakhir. Segala tuduhan busuk yang menyasar Pak Jokowi nggak berefek pada sebagian besar publik. Masyarakat sudah imun dan nggak gampang percaya dengan fitnah murahan terkait Pak Jokowi yang diedarkan. Yuk lawan hoax dan tuduhan busuk. Presiden Jokowi lagi-lagi orang-orang seperti Rini Budoyo, Uni Lubis, Denny Siregar,
Eko Kuntadi, siapa lagi teman-teman ya? Mas Joprey adalah orang-orang yang ada di barisan Pak Jokowi dulunya. Ya, mereka adalah orang-orang yang selalu berdiri memberikan narasi dan opini untuk mengcover atau mengcounter setiap tuduhan-tuduhan keji kepada Pak Jokowi. Sebelum Pak Jokowi berbeda jalan dengan PDIP. Ketika Pak Jokowi mulai berbeda jalan dan mulai menunjukkan dukungannya kepada Pak Prabowo, mereka tiba-tiba seperti Pak Mahfud MD menyerang Pak Jokowi, teman-teman. Ya, dan semakin hari semakin sadis tuduhan dan hoax busuk mereka terhadap Pak Jokowi. Mereka pikir mereka itu dengan omongan mereka akan berhasil untuk memfitnah dan menjatuhkan citra seorang Jokowi di mata masyarakat, tapi tidak, sorry. Ya, kalian kok bisa segitunya berubah 180 derajat seperti kalian menelan ludah yang sudah kalian buang sendiri. Potong bebek angsa dikuali, gagal berkuasa nyalahin Jokowi. Demo kesana, demo kesini. Anak apa sakit hati lihat ibu ini. Potong bebek angsa di. Itu pasti anak-anak abah yang demo-demo ini pasti sakit hati lihat ibu ini yang buat video seperti ini ya. Bagaimana bosku, mau pakai cara apa lagi kalian untuk menjatuhkan Bapak Jokowi? Ada yang tahu gimana kabarnya si Anies? Udah gimana partainya itu? Udah izin apa aja yang udah diurusnya itu? Nis, kau sekarang itu jadi penonton aja lah dulu. Tenang-tenang dulu di boncengan lah. Jadi ya, kalau bicara tentang pilkada ini ya, ada satu fenomena, yaitu fenomena Kim melawan Banteng di beberapa daerah. Kalau bisa dikatakan sih bukan cuma di beberapa daerah, di banyak daerah. Ya memang seperti di Banten contohnya ya, itu Golkar itu bersama dengan PDIP mengusung calon yang sama ya. Ya cuma di situ, yang lain enggak. Ya, jadi ada beberapa provinsi inti ya, seperti Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat plus Banten ya. Kita akan bahas dulu satu-satu ya. Kita akan melihat dulu siapa-siapa calonnya dan juga bagaimana kemungkinan ya. Ini kalau kuharapkan dari diriku ya, sebetulnya ingin memberikan sebuah informasi yang berimbang, walaupun hati ini condong ke kiri. Tapi ya itulah dia ya. Yang pertama ya, di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara itu untuk calon gubernur di sana ada dua. Yang pertama itu ada Edi Rahmayadi beserta dengan Hasan Basri. Ya, baru calon yang kedua adalah Bobi Nasution beserta dengan Surya. Ya, bisa dikatakan yang dua ini itu akan bertarung sengit ini ya. Menurut kelompok Edi. Bagi mereka ini pertarungan sengit, tapi bagi Bobi gampang itu. Ya, semua partai udah di dalam dia. Ya, Opung ini selalu memberikan informasi yang akurat dan menghibur teman-teman ya. Opung Parbelak, momen Pak Prabowo minta maaf ke Presiden Jokowi usai bercanda ya. Persatuan Pembangunan Saudara. Ini salah ini. Mardiono. Bukan Murdiono, Mardiono. Kawan lama juga itu. Awas pergi lagi loh. Aduh. Akhirnya kan orang-orang yang dulu meninggalkan Pak Prabowo, partai-partai yang meninggalkan beliau, akhirnya dirangkul kembali ya. Pak Prabowo meniru cara berpolitiknya Pak Jokowi yang gimana merangkul, bukan memusuhi lawan politik mereka ketika mencalon presiden kemarin, teman-teman. Luar biasa, teman-teman ya. Sekalipun agak ya sedikit lebih tegas kalau Pak Prabowo. Saya berharap di era kepresidennya Pak Prabowo nanti orang-orang yang
itu bukan mengkritik ya, tapi menghina harkat martabat seorang presiden itu bisa ditangkap. Bukan diculik teman-teman, tapi ditangkap, dikenai dengan pasal undang-undang yang berlaku. Agar timbul efek jerah, supaya tidak ada yang menghina pribadi seorang presiden Republik Indonesia. Oke teman-teman ya, jadi sampai di situ dulu video atau pemberitaan kita hari ini. Seperti biasa, jangan lupa tulis pendapat, opini kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga kita sama-sama viralkan hashtag terima kasih Jokowi sampai 20 Oktober nanti. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless you.